Supaya semua orang bisa bersatu. Kenapa? Iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Dan karena itu dia bisa pakai banyak cara untuk membuat kita untuk saling melukai satu dengan yang lain. Di media sosial ini banyak kali kita menghina satu dengan yang lain, padahal sama-sama hamba Tuhan ini. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian. Mari berdoa. Ya Tuhan, tolonglah kami saat ini, supaya kami punya kerinduan yang penuh kepada firman Tuhan. Siapakah kami ini yang dapat mengerti apalagi melakukan kehendak-Mu? Hanya Roh Kudus-Mu yang mampu untuk membuat kami mengerti dan melakukan kehendak-Mu. Jauhkanlah semua penggoda pencobaan Tuhan, supaya di dalam damai sejahtera kami belajar firman Tuhan. Kami rindu pada firman-Mu. Berfirmanlah bagi kami Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, dalam sukacita kita hari ini saya ajak kita merenungkan ulang satu bagian pembacaan Alkitab menurut Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Injil Yohanes pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-24. Percakapan dengan perempuan Samaria. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes. Meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sykhar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, engkau tidak mempunyai timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya? Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya
dalam roh dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Ini kisah cukup panjang, kita baca 24 ayat. Tapi saya sengaja memang tidak mau potong supaya kita paham dia punya perjalanan. Yesus harus melintasi Samaria. Daerah di mana mereka sebenarnya adalah orang-orang yang dimusuhi sebenarnya. Atau bermusuhan lebih tepatnya. Karena orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Di situ Yesus ada di sebuah sumur. Sumur Yakub namanya, kira-kira begitu. Datanglah seorang perempuan. Perempuan itu datang ke situ kira-kira jam 12 siang dan itu tidak biasa. Kenapa? Perempuan-perempuan di Palestina biasa timba air sama-sama, bukan sendiri-sendiri. Mereka lakukan di waktu pagi dan di waktu petang. Tapi perempuan ini datang sendiri di tengah hari. Ada apa sesungguhnya? Rupa-rupanya dia punya masalah. Masalah itu kemungkinan besar membuat orang menjauh darinya. Masalahnya luar biasa dan diketahui. Dia punya 5 suami. Perempuan-perempuan mana mau berteman dengan perempuan macam begini ini. Ini membuat dia tertolak dari persekutuan. Orang-orang tidak mau bergaul dengan dia. Jangan-jangan ada ibu-ibu bergaul dengan dia terus separuh bilang lama-lama yang kau punya suami dia bawa nanti. Akhirnya dia tertolak. Dia datang di waktu siang. Yang luar biasa adalah Tuhan Yesus menyuruh murid-murid pergi ke kota mencari makan. Orang-orang di sana makan roti, tidak harus 12 orang pergi. Roti apa yang berat sampai 12 orang mesti pergi di sana. Tidak, kamu pergi semua biarkan saya di sini. Ada 2 hal yang menarik dalam konteks itu. Yang pertama saudara-saudara, bayangkan kalau ada seorang perempuan yang punya masalah dihakimi secara sosial oleh banyak orang. Sekarang dia akan datang ke sebuah sumur, ada 13 laki-laki dewasa yang tidak dia kenal di situ. Beranikah perempuan ini datang ke situ? Saya kira agak susah. Yesus menyiapkan sebuah keadaan yang sangat baik karena hanya ada 1 orang laki-laki di situ dan perempuan ini berani datang. Yesus yang luar biasa itu membiarkan hal itu terjadi. Kamu pergi biarkan perempuan itu datang. Tapi hal yang kedua, ini sebuah resiko besar sesungguhnya bagi Yesus. Kenapa? Seorang rabi Yahudi tidak boleh bicara dengan perempuan di muka umum, apalagi perempuan yang begitu. Tapi Yesus ambil sebuah langkah yang luar biasa itu. Yesus mulai dari sebuah percakapan yang menarik sekali. Dan saya kira ini metode pekabaran Injil yang hebat sekali. Dia tidak mulai dengan menuduh perempuan ini. Dia mulai dari percakapan, bahkan sebuah permintaan. Ibu, kasih air sedikit. Bagaimana engkau yang orang Yahudi minta kepada saya, orang Samaria? Yesus biarkan percakapan itu terjadi. Percakapan itu berujung kepada sebuah masalah. Dan saya kira itu puncaknya. Percakapan itu mengantar mereka pada sebuah masalah yang serius. Ketika bicara tentang air, dia masih berpikir ini mungkin air yang biasa. Kalau barang siapa minum dari air yang akan kuberikan kepadamu, dia tidak akan haus lagi. Perempuan ini bilang daripada datang timba-timba air tiap hari, lebih baik kasih saja air itu supaya saya tidak datang lagi ke sini. Dan sekarang Yesus bilang, Yesus tidak jawab apa-apa ke situ. Yesus bilang, pergilah dan panggillah suami. Dia bilang saya tidak bersuami. Tuhan Yesus bilang, benar katamu, engkau tidak bersuami sebab engkau punya 5 orang. Dan yang terakhir tanpa status. Ini hanya hidup begitu saja. Berarti perempuan ini punya masalah apa? Persinahan. Tapi mari kita baca kasih tuntas teks itu saudara-saudara. Yesus ada bicara sedikit tentang persinahan? Tidak. Bahkan tidak sama sekali. Perempuan yang punya masalah ini saudara, dia merasa mungkin dengan langkah yang dia ambil dia bisa bebas dari masalahnya. Menikah dengan laki-laki pertama. Tidak selesai masalah, pindah laki-laki kedua, tidak selesai masalah, pindah laki-laki ketiga, tidak selesai masalah, sampai laki-laki kelima, tidak selesai masalah. Lalu apa sesungguhnya yang terjadi saudara-saudara? Yesus tidak melihat bahwa persinahan itu soalnya, tidak. Maka saudara lihat bahwa Yesus tidak menyentuh sedikit pun soal persinahan. Yesus tidak menegur dia dengan keras soal persinahan. Yesus yang mengatakan kepadanya bahwa persinahan adalah efek dari sesuatu sesungguhnya. Dia punya akar bukan pada persinahan. Ada sesuatu di bawah yang kemudian muncul pada persoalan persinahan itu. Apa persoalannya?
ada soal pada caranya menyembah Tuhan. Persoalan pada saat menyembah Tuhan itu menimbulkan masalah. Mungkin saudara hari ini saya mau katakan kepada saudara, mungkin masalah perempuan itu adalah zina. Masalah saya lain, masalah saudara lain, masalah saudara lain, masalah saudara lain. Soalnya di mana? Pada caramu menyembah Tuhan. Yang muncul itu yang berzina, membunuh, mencuri, maki, tipu. Itu muncul di atas, tapi itu bukan akar. Akar ada pada persoalanmu menyembah Tuhan. Bercakap-cakaplah mereka. Perempuan itu bilang, nenek moyang kami menyembah Tuhan di Gunung Gerizim. Tapi kamu orang Yahudi menyembah Tuhan di Yerusalem karena bait Allah. Sebenarnya yang mana yang betul? Tuhan Yesus bilang, ada dua hal yang Tuhan Yesus bilang. Yang pertama Tuhan Yesus bilang, kamu menyembah sesuatu yang kamu tidak kenal. Kamu begitu luar biasa, kamu melakukan semua dengan baik, kamu melakukan sesuatu tapi kamu tidak tahu kepada siapa. Sementara orang-orang yang ada di bait Allah, mereka tahu kepada siapa mereka menyembah, tapi karena mereka tahu lama-lama itu jadi kebiasaan saja dan sepertinya tanpa petik, tanpa roh. Itu hal pertama. Tapi hal yang kedua, saudara-saudara, Tuhan Yesus bilang dengan sangat baik, akan tiba waktunya. Dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar itu akan menyembah Allah di dalam roh dan kebenaran. Allah itu roh. Dia tidak bisa dibatasi di Gunung Gerizim. Dia tidak dibatasi di Yerusalem di bait Allah. Tetapi sekarang penyembah-penyembah harus melintasi, melewati batas-batas Gerizim dan batas-batas di Yerusalem. Saudara tahu bahwa itu persoalan bergereja hari ini. Orang-orang membawa orang kepada gerejanya dan bukan kepada Tuhan. Tembok-tembok gereja memagari Tuhan itu, begitu kuat. Harus penyembah-penyembah menembus itu. Pertanyaan paling penting untuk menjadi perenungan kita hari ini adalah, apa itu menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran? Supaya menembus batas-batas di Gerizim, menembus batas-batas di Yerusalem, menembus batas-batas gereja-gereja Protestan, Pentakosta atau apa namanya. Menembus batas-batas itu supaya semua orang yang mengaku percaya kepada Tuhan datang dan duduk bersama-sama untuk menyembahnya. Supaya semua orang bisa bersatu. Kenapa? Iblis tahu kalau kita bersatu, iblis kalah. Dan karena itu dia bisa pakai banyak cara untuk membuat kita untuk saling melukai satu dengan yang lain. Di media sosial ini banyak kali kita menghina satu dengan yang lain, padahal sama-sama hamba Tuhan ini. Satu gereja dan lain sebagainya. Mari kita menembus itu semua. Apa itu roh dan kebenaran? Apa itu menyembahnya di dalam roh dan kebenaran? Saudara-saudara, saya mulai mengatakan begini tentang hal ini. Roh itu lawannya adalah kedagingan. Saudara tidak boleh datang menyembah Allah di dalam kedagingan. Yang memuaskan kedaginganmu, engkau sementara tidak menyembah Allah. Kebenaran lawannya adalah kemunafikan. Saudara tidak boleh datang menyembah Tuhan dalam kemunafikan, tidak boleh. Memuaskan keinginan diri yang meluap-luap seperti yang terjadi di Gerizim, tidak boleh. Engkau juga tidak boleh menyembahnya dalam kemunafikan. Bahwa ketika mereka ada di bait Allah, mereka menjalankan ritual-ritual agama dengan sangat baik, padahal munafik. Dua hal ini ditolak dua-dua. Engkau tidak boleh menyembahnya dalam kedagingan. Engkau tidak boleh menyembahnya dalam kemunafikan. Saudara lihat, waktu kita bicara begitu, hampir-hampir tidak ada orang yang tahu kita sementara datang menyembahnya dalam apa. Dalam roh atau kedagingan, dalam benar atau dalam kemunafikan. Lalu mari penjelasannya. Hanya 3. Tapi semoga ini menolong kita untuk mensiasati penyembahan kita, ibadah kita. Kenapa? Seperti perempuan tadi, zina adalah sesuatu yang tumbuh dari kesalahannya menyembah Tuhan. Relasi yang bermasalah dengan Tuhan menimbulkan persoalan-persoalan. Atau sebelum saya masuk, saya ingin mengatakan begini. Kalau saudara punya masalah, jangan sampai masalah-masalah yang terjadi dalam hidupmu itu disebabkan oleh karena relasi dengan Tuhan yang bermasalah. Sehingga penyembahanmu bermasalah dan masalah-masalah semakin banyak. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. 1. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu bukan reaksi emosional. Bukan reaksi emosional. Tetapi sebuah sikap iman. Saya ulangi.
Siapapun yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, dia melakukannya bukan karena sebuah reaksi emosional, tetapi sebuah sikap iman. Pak Pendeta, bagaimana sekarang kita membedakan reaksi emosional dan sikap iman? Ya gampang. Itu tipis sekali tapi harus dibedakan. Reaksi emosional itu, saudara, ada orang punya suami meninggal, dia ada susah, ada sedih begitu. Terus kita datang, kita menyanyi. Di dalam doamu kau sebut namaku. Belum mulai tambah baca puisi lagi. Orang-orang mulai menangis di situ. Dan saudara merasa roh lain sementara bekerja. Tidak. Tidak. Dia sementara kedinginan dan saudara mencelupnya di dalam air yang dingin dan dia tambah sedih. Lalu bagaimana sekarang ini menjadi penyembahan dalam roh dan kebenaran? Orang-orang yang menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran ketika dia ada masalah, ada orang meninggal, dia bertanya kepada dirinya, apa yang dia imani tentang kematian. Waktu dia bertanya terhadap dirinya apa yang dia imani tentang kematian, dia mesti masuk begitu dalam, menelusuri imannya, menelusuri kitab suci yang dia pelajari untuk dia menemukan apa sesungguhnya yang saya imani tentang kematian. Oh, dia temukan, mati bukan akhir dari segala sesuatu. Mati adalah tempat di mana kita diubah dari tubuh yang dapat binasa ke dalam tubuh yang tidak dapat binasa. Supaya kita bisa hidup bersama-sama dalam kekekalan bersama dengan Kristus di sorga. Dalam keyakinan iman itu, makanya kemudian dia menyanyi, sabar dalam susah sukarmu. Realistis terhadap sebuah persoalan. Tapi dia menyadari bahwa Tuhan memberikan kepada dia kekuatan untuk melewati persoalan-persoalan. Termasuk dengan duka cita yang dia alami. Sikap iman. Supaya apa? Supaya kalau saya bertanya, saudara punya masalah? Terus saudara, iya. Bertanyalah apa yang saudara imani tentang masalah itu. Bisa definisikan sekarang. Supaya apa? Kita jangan jadi orang munafik. Banyak orang bergereja dan tidak ada hubungan antara hari Minggu dan hari Senin. Di hari Minggu kita meluap-luap dengan penyembahan. Hari Senin kita aneh sendiri sampai hari Sabtu. Hari Minggu kita datang lagi. Itu dia punya soal. Sikap iman, bukan reaksi emosional. Kalau saudara kemudian harus menangis karena sebuah sikap iman, lakukanlah itu. Tetapi kalau saudara terpaksa menangis hanya karena sebuah reaksi emosional, saudara tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tidak. Bertanyalah pada diri apa yang kita imani tentang masalah-masalah. Sementara atau saat sekarang waktu saya berkhotbah, saudara mesti harus sudah berpikir, masalah saya apa sih? Lalu apa yang saya imani? Supaya kemudian penyembahan kita didasarkan pada sikap iman. Sikap iman. Tuhan tidak pernah janji lautan tenang. Tapi dia menjanjikan berikan kekuatan ketika kita berada di tengah-tengah gelombang. Makanya dia tanya satu persatu masalah dalam hidupmu. Kedua, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Saya ulangi. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran itu, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Pendeta Yandi khotbah habis, saudara puas atau tidak puas tidak penting. Nanti mau undang saya lagi khotbah di sini atau tidak, itu juga tidak penting. Yang penting kemuliaan Allah dinyatakan. Saudara tahu, banyak kali jemaat Tuhan pergi mencari kepuasan, bukan mencari kemuliaan. Ingin sedap didengar, tapi tidak mulia. Ini sebuah kritik yang serius bagi kita semua yang menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Saudara, saya sangat berhati-hati saudara-saudara. Karena sejumlah orang identikan saya kalau berkhotbah pasti orang tertawa. Satu saya marah, satu dua orang. Ketika satu waktu mereka bilang ke saya, pendeta, pas habis ibadah, kami habis ibadah terus, pendeta kami pasti undang pendeta lagi. Ini ibu bilang, iya nanti kasih tahu jauh-jauh hari saya atur waktu. Terus saya bilang, biar kita bisa tertawa-tertawa. Saya bilang, apa ibu? Coba ibu omong. Coba ibu omong. Maksud saya, ibu, saya menggumuli ini khotbah ini. Saya berdoa, saya siap khotbah, ibu datang, ibu hanya mau tertawa-tertawa.
Kalau ibu mau tertawa-tertawa, ibu undang Sule, biar ibu tertawa. Ini saudara lihat, banyak orang, mungkin ibu itu salah satu dari banyak jemaat yang datang mencari kepuasan, bukan kemuliaan. Sekali lagi poin yang kedua ini serius. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Tidak boleh. Pada saat saudara punya puas terhadap sesuatu lebih tinggi dari kemuliaan Allah, saudara tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Bagi seorang yang suka judi, kita bilang, hei berhenti judi. Dia puas? Tidak puas kan? Tidak penting kan, mau dia puas atau tidak. Supaya jangan orang mencari Tuhan untuk sebuah kepuasan, bukan kemuliaan. Ketiga, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, Tuhan Allah menjadi satu-satunya pusat dari penyembahan. Satu-satunya pusat dari penyembahan. Bukan pengkhotbah, bukan yang pimpin pujian, bukan yang musik, bukan ornamen, apapun dalam ibadah menjadi pusat. Pada waktu kita geser sedikit, kita sementara tidak menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Tuhan Allah menjadi satu-satunya pusat dari penyembahan. Tidak boleh. Bukankah ini sebuah refleksi yang baik bagi saya dan saudara? Bahwa kadang-kadang kami para pengkhotbah juga mungkin saja berjuang begitu rupa untuk menggeser. Sekarang sudah ada istilah pendeta besar, pendeta kecil. Jadi kalau pendeta besar khotbah nanti banyak orang, kalau pendeta kecil khotbah sedikit orang. Tuhan sudah bukan lagi menjadi pusat. Kalau pendeta badan besar adalah, tapi pendeta besar sesungguhnya tidak ada. Yang besar itu hanya Tuhan. Yang memakai orang-orang berbadan besar dan berbadan kecil untuk menyampaikan sesuatu. Jadi pusat kita bukan pada manusia. Ini persoalan serius, bukan saja terjadi hari ini, tapi waktu mereka beribadah di Gerizim dan di Yerusalem. Manusia telah menjadi pusat. Ruang-ruang ibadah telah menjadi pusat. Dan seterusnya. Oh, kok bisa begitu? Iya. Karena itu tadi saya bilang, mari kita berjuang bersama-sama menemukan jawaban tentang menyembahnya dalam roh dan kebenaran supaya kita menembus batas-batas Gerizim dan batas-batas Bait Allah di Yerusalem untuk kita benar-benar menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tuhan Allah menjadi satu-satunya pusat dari penyembahan kita. Tidak boleh ada ornamen apapun. Tidak boleh ada satu orang pun menjadi pusat. Saudara lihat sekarang. 3 hal ini saya ulang. Supaya kita meninjau kembali, kita melihat membangun persekutuan yang seperti apa. 1, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran bukan reaksi emosional, tapi sebuah sikap iman. 2, kepuasan manusia tidak boleh lebih tinggi dari kemuliaan Allah. Dan yang ketiga, Tuhan menjadi pusat dari penyembahan. Maka orang dari Protestan, orang dari gereja apapun bisa duduk bersama-sama dalam penyembahan kepada Tuhan. Hari ini saudara boleh ke sini, hari ini saudara boleh ke situ, hari itu saudara boleh ke situ. Dalam konteks yang 3 tadi, dan saudara tidak akan pernah pulang dengan membanding-bandingkan. Soal kita di Indonesia ini lebih dari 350 denominasi dan ada kemungkinan banyak yang membanding-banding. Akhirnya ada jemaat yang hari ini di sini, minggu depan dia semacam jemaat apa itu? Keliling-keliling itu, jemaat tamasya. Jadi hari ini di sini di sana. Kan dia mencari kepuasan. Saudara bayangkan kalau hal-hal ini kita pakai, kita bisa melewati hal ini. Kita bisa duduk dengan siapapun kan. Menurut Anda boleh menyanyi, ku tak pandang dari gereja mana. Kenapa? Karena sekarang kan kita saling menilai satu dengan lain. 1-2 orang pikir, kalau gereja di situ, aduh saya rasa tidak ada roh. Gereja di situ itu saya lihat roh sampai keluar-keluar. Separuh keluar. Nah ini kita jadi rebutin dengan, ini menyembah loh. Menyembah. Nah kalau kita salah menyembah, persoalan muncul di mana-mana. Perempuan itu menjadi salah satu bukti. Kesalahan dia menyembah. Ada soal. Nah, soal dia jelas. Ada persinahan. Nah kita soal apa? Kita ada soal apa? Tapi catatan di awal itu menarik. Roh kebenaran. Roh itu jangan datang dalam kedagingan kita. Kedagingan. Kadang-kadang kedagingan kita terlalu kuat. Tapi yang kedua. Kebenaran lawannya apa? Kemunafikan. Kemunafikan ini kan jelas sekali bahwa apa yang kita tampilkan itu berbeda dengan kehidupan kita yang sesungguhnya.
Padahal waktu bicara tentang kebenaran, Allah itu menyelidiki yang ada di sini. Tidak yang di luar yang dilihat oleh manusia. Saudara bisa bayangkan ya, saya garansi kepada saudara bahwa saudara tidak akan pernah dengar pendeta Yandi mencuri. Saudara tidak akan pernah, saya berani garansi kepada saudara, mencuri pendeta. Tidak mungkin lakukan. Dan saya bisa tahan. Tapi saya bayangkan apa yang akan saudara lakukan ketika tidak ada satu pasang mata pun melihat saudara. Wah, itu ngeri itu. Saya suka menyanyi lagu-lagu sekolah minggu. Anak sekolah minggu dulu menyanyi, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan. Ketika orang banyak lihat kita kan kita pasti aman-aman saja, baik, pasti baik. Dia punya soal ketika tidak ada satu orang pun melihat kita. Saya bayangkan saya pendeta Yandi ini kalau satu saat ada orang kasih saya uang 2 miliar terus bilang pendeta tolong ke Singapura dan tolong habiskan dalam jangka waktu 2 minggu. Saya langsung gila, saya yakin saya gila memang di sana. Saya langsung gila. Ya kan itu saudara butuh sesuatu yang memang benar di sini kan. Memang benar di sini. Kalau tidak kita jadi masalah itu. Kan itu hari ini saya kira sebuah percakapan yang bagus. Antara Yesus dan perempuan itu. Yesus menyediakan sebuah situasi. Dia bilang kepada murid-muridnya, kamu pergi beli roti. Orang Palestina makan roti toh. Kalau ke kami orang timur makan jagung, ya butuh 12 orang pergi. Berat itu jagung, roti. Tapi 12 laki-laki pergi apa? Yesus ingin biarkan perempuan itu datang. Yesus sangat terbuka bagi siapapun kan. Termasuk perempuan berdosa itu yang telah ditolak oleh orang-orang. Yang tidak lagi diterima oleh orang. Hari ini demi nama Tuhan saya bilang pada saudara. Bahkan ketika saudara merasa tertolak sekalipun. Ketika dunia sudah menjauh dari saudara. Ketika semua tangan dan semua jari menunjuk kepada saudara. Tuhan Yesus masih membuka hidupnya atasmu. Perbaiki saja itu relasi dengan dia. Karena masalah itu tumbuh ketika ada rusak relasi dengan Tuhan. Mari kita tunduk kepala di hadapan Tuhan. Kalau kamu dengar suaranya jangan keraskan hatimu. Minta Roh Kudus sembuhkan setiap hati yang keras. Dan nikmati 1-2 menit perjumpaan dengan Tuhan hari ini. Kalau ada yang mau ambil komitmen, ambil saja komitmen. Ini yang soal pribadi dengan Tuhan. Ingat, manusia melihat apa yang kelihatan. Tapi Tuhan memiliki bahkan yang tersimpan di dalam hati. Nikmati terus 1-2 menit dengan Tuhan ini. Ini soal pribadimu, tapi jangan biarkan Tuhan berlalu begitu saja. Katakan sesuatu dengan jujur. Ingat manusia mungkin kita tipu, tapi Tuhan tidak bisa kita tipu. Kan dia melihat sampai ke kedalaman jiwa kita. Bahkan hal-hal yang tidak diketahui oleh suami, istri, anak-anak, orang tua, pimpinan atau siapapun, Tuhan Yesus tahu. Tetapi sebagaimana perempuan berdosa itu Tuhan memberikan kesempatan kepadanya untuk datang. Datang bukan dalam kebaikannya, tetapi datang di dalam kerusakan hidupnya yang terbuka di hadapan Tuhan. Dan hari ini dengan tangannya yang penuh kasih, tangannya yang terbuka, dia memanggil saudara. Dia ingin memeluk saudara kuat-kuat. Dia ingin membebaskan saudara dari masalah-masalah hidup saudara. Dia ingin memperbaiki hubungan yang rusak antara saudara dengan Tuhan. Bapa di surga, di hadapan-Mu ada semua kami. Masing-masing kami pribadi satu persatu. Yang Tuhan selidiki dan Tuhan tahu kami punya banyak sekali masalah. Sekalipun kami mungkin rajin beribadah. Mungkin kami rajin berkhotbah. Mungkin kami rajin untuk ada pada penyembahan. Tapi kami punya banyak masalah. Dan hari ini kami terbuka di hadapan hadirat-Mu. Mungkin ada kerusakan itu oleh karena kedagingan kami lebih kuat daripada roh. Dan kemunafikan kami lebih kuat daripada kebenaran yang Tuhan mau taruh di dalam hidup kami. Kami minta Tuhan hari ini sentuh hati kami. Damai hidup kami.
Ubahkan kami Tuhan supaya kami hidup oleh Roh-Mu. Ubahkan kami supaya kebenaran-Mu tetap tinggal di dalam kami. Supaya waktu kami menyembah-Mu, kami sungguh menyembah-Mu dalam roh dan dalam kebenaran. Kami bersuka cita untuk firman Tuhan. Tuhan sangat baik, yang mau mengajarkan, menegur kami, tapi menyambut kami sebagai anak-anak. Tidak ada satu hal yang begitu rusak yang tidak mampu diperbaiki oleh Tuhan atas kami sekalian. Dan itu hari ini kami buka hidup kami buka hati kami Tuhan. Semuanya milik-Mu. Aturlah seperti apa yang Tuhan mau. Terima kasih banyak Tuhan, supaya kami pulang dengan sukacita, bukan karena kami tanpa masalah, tapi karena kami sungguh tahu Tuhan Yesus yang baik itu tidak akan pernah biarkan kami berjalan sendiri. Kami tahu bahwa kebenaran-Mu menembus batas, Roh-Mu menembus batas-batas dari denominasi-denominasi gereja, supaya kami bersekutu sebagai umat-umat tebusan Tuhan yang menyembah-Mu di dalam roh dan di dalam kebenaran. Terima kasih banyak. Patrikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu jadi pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik bagi yang membencimu, mintalah berkat bagi yang mengutuk, berdoa bagi yang mencacimu. Kalau pipi kirimu ditampar, berikan juga pipi kanan. Aku yang memilih kalian.